Bang Idrus Marham, Anda melihat ini merupakan peringatan dari Presiden Prabowo bagi jajarannya mungkin yang tidak bisa mengikuti ritme, tidak produktif, ya sudah. Harusnya jangan sampai omon-omon tapi sekalian aja diganti. Bang Idrus, sepakat Bang soal itu Bang? Jadi saya kira begini. Yang pertama saya ingin agak kelakar dikit. Boleh Bang. Mas Tejo dengan apa Mas Kodari. Mas Tejo kalau tidak optimis tidak datang. Kalau seandainya masyarakatnya biadab, kita tidak sampai di sini, ya sama aja lah bahwa ini kita datang ini semua niatnya sama. Kalau niatnya sudah sama, tidak ada pertentangan, kan itu penting. Kemudian yang kedua, juga kelakar lagi nih Mas Tejo, Pak Prabowo itu tidak hanya sekedar banyak baca buku. Tapi beliau hidup dalam seluruh situasi sudah dirasakan. Pernah dipuji dan pernah dizolimi. Karena itu menterinya harus hati-hati. Kenapa? Karena Pak Prabowo tidak bisa dibohongi karena sudah hidup dalam semua situasi. Pernah jadi pemimpin, pernah jadi anak buah. Pernah memerintah, pernah diperintah. Jadi sudah. Jadi kalau ada misalkan menteri yang agak mantap, paten, itu Pak Prabowo pasti ketawa. Sebentar lagi kau ganti lo gitu aja. Jadi ini kan bahasanya Mas Saganda gitu loh. Tetapi saya ingin katakan begini. Untuk memahami Pak Prabowo sebagai presiden harus utuh, tidak bisa secara parsial. Karena itu perjalanan kepemimpinan Pak Prabowo itu sangat terstruktur dengan didasarkan pada suatu konstruksi berpikir yang dimulai dari hal yang mendasar. Kita masih ingat, saya kira kepala staf ketika itu masih peneliti, apalagi apa, Mas Saganda, kita ingat, segera setelah ditetapkan Pak Prabowo menjadi presiden terpilih, pidato pertama apa yang dilakukan? Yang pertama adalah menyadarkan kepada kita semua bahwa Indonesia ini adalah rumah besar kita, yang didiami oleh berbagai suku yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Karena itu ini rumah besar, rumah kita bersama harus kita rawat bersama. Dan oleh karena itu maka Pak Prabowo mengingatkan bahwa ideologi dan falsafah bangsa Pancasila harus menginspirasi seluruh pemikiran, sikap dan perilaku kita di dalam melakukan kebijakan. Ini dulu yang harus kita lihat. Oleh karena itu ingatkan asas kekeluargaan, kegotong royongan, kebersamaan, solidaritas. Dan ini semua telah diimplementasikan Prabowo secara sistematis dalam program. Contoh ketika misalkan Mas Saganda bicara, yang paling kritis. Pak Saganda, kau jangan harap kritis di luar, mari kita diskusi. Karena itu Pak Prabowo, Mas Tejo, saya kira adalah manusia yang sangat kalau mendapatkan kritikan, tapi kritikan yang apa? Yang objektif, faktual. Ya saya pernah jadi ketua koalisinya pada tahun 2014. Ya jadi beberapa tahun dan ketua koalisi kita paham dikit lah barang ini. Nah oleh karena itu setelah ini mengingatkan semua ini dan implementasikan dalam program, gotong royong dilihat dalam perspektif demokrasi adalah bagaimana supaya rakyat ikut betul-betul menunjukkan kedaulatannya, maka diajak masuk. Indonesia adalah rumah kita bersama, itu peringatan Pak Prabowo. Nah setelah itu mari kita berbuat kepada rakyat, astacita. Kan ini. Nah untuk melaksanakan astacita ini dibentuklah kabinet, ada menteri. Nah mari kita menerjemahkan. Mengangkat menteri itu sudah perintah di situ. Karena itu menteri-menteri tidak perlu menunggu perintah lagi. Adanya SK, adanya penunjukan, kalau menurut pandangan saya Mas Tejo, ini sudah perintah. Nah karena itu keliru kalau sekarang menteri masih menunggu perintah. Gitu loh. Nah pertanyaannya Mas Saganda, ini saya terjemahkan yang ada di otaknya sahabat saya ini. Nah pertanyaannya adalah yang membackup siapa? Apakah menteri yang membackup program presidennya atau masih presiden yang membackup menterinya? Kalau konstruksi berpikir Pak Prabowo adalah menteri-menteri gua sudah angkat lo jadi menteri. Lo harus menerjemahkan keinginan gua, astacita. Kan itu. Lo harus backup saya, seperti yang dikatakan tadi itu, melalui program Anda. Jangan lagi menunggu perintah saya. Itu loh cara berpikirnya, mestinya kita harus lihat. Nah kalau begitu berarti, ya menterinya harus produktif.
Karena itu maka jangan hanya omong-omong menteri, kau harus produktif. Karena itu apa yang dikatakan kemarin itu Mas Kodari Presiden, jangan omong-omong. Itu sudah peringatan, nanti setelah ada naik lagi tingkatnya. Kalau kau masih omong-omong tidak produktif, gua ganti lo nanti, gitu aja. Itu bahasa. Nah ini bahasanya masa ganda gitu. Jadi artinya adalah karena Pak Prabowo paham betul ini dan menteri-menterinya pada momentum tertentu, pada timing yang tepat pasti akan menindaklanjuti. Karena sudah prinsip dasarnya sudah, kemudian ada program, sudah mengingatkan angkat menteri adalah sudah perintah, maka pergunakanlah kemampuan Anda untuk menerjemahkan itu dan melaksanakan apa? Orientasinya hanya ada 3. Memenuhi kebutuhan rakyat, menyelesaikan masalah rakyat, dan secara visioner memberikan harapan masa depan kepada rakyat tentang kehidupan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo. Ini lampu kuning ya Bang Idrus ya? Loh, lampu kuning dari Presiden kepada jajarannya ya? Lampu kuning kan itu tahap-tahapnya. Nah bagi Golkar, sesungguhnya sudah jauh lebih maju. Ya terus terang aja, saya buka aja di sini ada teman-teman dari Masjid sudah tidak berpikir lagi dari itu. Kenapa? Karena bagi Golkar dukungan kepada Pak Prabowo sudah selesai di bidang politik dan bidang organisasi. Sekarang bidang program, bagaimana program itu sudah jadi. Karena itu arahan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia bukan hanya menteri, tetapi seluruh jajaran Partai Golkar harus berjuang untuk mensukseskan Asta Cita. Dan karena itu Pak Bahlil sudah menulis buku. Ya nanti kita undanglah nanti Mas Tejo kemudian Mbak Wiwi untuk menjadi pembahas bukunya Pak. Mbak Tejo boleh? Mbak Tejo ke Bang Idrus Marham. Bukunya itu karena apa? Saya mau nanya, biar selesai dulu. Sebelum di-spill bukunya boleh? Sabar Bang karena Idrus? kita sudah judul bukunya adalah karya kekaryaan ya. Jadi strategi kampanye permanen untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan pembangunan nasional di bawah Prabowo. Ini jelas konkret, tapi sukses dulu pembangunan, sukses Asta Cita, dan Bahlil Lahadalia Ketua Partai Golkar menempatkan kesuksesan itu sebagai eskalator penutup untuk kesinambungan pembangunan ke depan. Jadi ini kan konkret. Mbak Tejo boleh? Kita ke Oke, Bang Tejo. Boleh banget senior ini. kebetulan Hasta Cita, saya mau nanya Hasta Berata, saya baru dikasih wayang sama Dadan dalang Sunda, Dadan Sunandar Sunarya. Wayangnya itu Arjuna, bagus banget. Bagus banget, bagus banget. Pertanyaan saya, Arjuna itu dikenal kepemimpinannya 8 hasta berata. Hasta itu 8, berata itu laku. Jadi harus pemimpin harus seperti matahari, bulan, bintang, gunung, laut, bumi, air, api. Sekarang saya tanya ke Bang Idrus, kalau ada bantahan, pemimpin harus seperti matahari, memberi energi. Apakah Pak Prabowo ngasih energi? Apakah Pak Prabowo ngasih energi ke rakyat? Jadi saya melihat dan ini saya kira fakta ya. Bisa singkat-singkat karena nanti ada 8. Ya betul, untuk memberikan energi iya. Oke. Apakah Bukan karena itu tadi, tetapi menjadikan ideologi ya falsafah bangsa itu menginspirasi, dan karena itu pidato pertama itu, dan itu adalah kekuatan bahwa Anda melakukan kerja-kerja ya untuk rakyat ini harus diinspirasi oleh Pancasila. Karena itu prinsip-prinsip 5 dasar itu adalah merupakan energi bagi menteri untuk melakukan itu. Kalau tidak itu dilakukan, energinya tidak ada. Kehilangan energi, kehilangan arah, kehilangan pedoman. Oke. Saya kira begitu. saya minta lebih singkat karena masih 8. Apakah Pak Prabowo seperti bintang memberi arah navigasi bagi para nelayan? Sangat itu kalau itu. Coba. Ya karena membuat ideologisasi itu kan sebenarnya tadi yang saya sampaikan, mengarahkan, menggeser arah sistem praktek ekonomi kembali ke pasal 33, kembali ke semangat ekonomi Pancasila itu arah seperti bintang. Oke, apakah Pak Prabowo seperti air? Artinya rata, kumpul orang kaya nggak kelihatan miskin, kumpul orang miskin nggak kelihatan kaya. Saya kira enggak, dia kelihatan pinter kok.
Ya ini lain lagi itu. Loh, ini hasta brata harus seperti air, kumpul orang kaya nggak kelihatan miskin, kumpul orang miskin nggak kelihatan kaya. Kumpul orang Jadi goblok. begini. Pak Prabowo itu ingin menciptakan pemerataan di masyarakat Indonesia. Beliau tidak mau masyarakat kita terlalu senjang, sering disorot oleh Pak Prabowo. Makanya beliau mengingatkan kita semua jangan serakah nomik, yang sudah kuat, yang sudah sukses, sudah berhasil, sudah besar, harus membantu yang masih kecil. Nah makanya kan kemudian ada Koperasi Merah Putih. Jadi saya kira Mas Tejo gini loh. Jadi Pak Prabowo ini adalah ingin merubah, ini paradigma ini, bahwa rakyat itu semua pelaku bukan objek. Bukan pertanyaan saya, apakah Pak Prabowo kalau kumpul orang miskin nggak kelihatan kaya, kalau kumpul orang kaya kelihatan Tidak ada nggak kelihatan kesenjangan miskin. ya. Iya. Pak Prabowo masih kelihatan kaya, masih kelihatan pinter. Bang Kodari mungkin enggak, atau enggak. Bang Syaganda bisa menjawab Iya. juga Bang? Menjawab yang mana? Bang Syaganda boleh? Ini sebenarnya kan pertanyaannya apa? Kan kalau misalkan kita mau tanya apakah orang kaya tidak bisa menjadi pembela orang miskin misalnya gitu. Iya kan? Oke. Yang namanya Karl Marx dan Friedrich Engels itu. Yang Karl Marx itu miskin, yang Friedrich Engels itu kaya raya, industri. Ini khas ITB, ini khas ITB. Nah. Jadi orang ITB itu Mas Ferry menguasai bidang A sampai Z kecuali bidangnya sendiri. Ya. Jadi sampai emak. Seperti sampean juga. Coba ya. Hah? Seperti Mas Tejo Iya juga. kan? Ya kan? Ada elektro ngurus keuangan. Ada fisika ngurus kesehatan. Ya jadi saya pikir artinya gini, itu kan falsafahnya ini kan harus dirumuskan lebih lebih filosofis juga. Jadi gini, pertarungan pertama presiden itu kan adalah ketika dia menaikkan upah buruh 6,5%. Itu udah pertarungan paling gila dalam teori ekonomi politik Marxian. Ya, itu cuman pertarungan di dunia ini antara buruh dan majikan. Di mana Prabowo berada? Dia di buruh. Jokowi di mana berada? Di majikan. Dia buat omnibus law, dia buat 1%, Prabowo 6,5%. Itu semua orang bilang Prabowo gila. Oke, Marsina terus jadi pahlawan. Marsina jadi pahlawan. Tapi Pak Harto, Nah itu memang kecelakaan saya sejarah. mencium bahwa nggak enak antara hubungan Pak Prabowo sama Mbak Mega. Penciuman saya nih bisa salah sih gitu loh. Bukan, Kayaknya nggak enak. Mas Iwo kan tahu. Bener nggak? Tidak. Maksudnya kan tidak ada yang sempurna, tapi bahwa itu Marsina bisa jadi pahlawan, Gus Dur jadi pahlawan ya. Itu juga satu apresiasi besar. Ya kalau Soeharto saya terang-terangan nggak setuju jadi pahlawan, tapi ya namanya itu kan nggak bisa dalam tim perumus kepahlawanan itu, ya memang ada orang yang ya mungkin masukin juga maksa gitu loh. Walau kalau saya berharapnya ya 5 tahun Sudah lagi, 10 tahun lagi. ditetapkan, poin itu sudah ditetapkan. Mbak Tejo, masih ada 4 tadi Mbak ya. Mas Ferry mau jawab? Biar langsung, biar cepet nih. Oke. Pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima, pemimpin harus seperti api, tuntas kerjanya. Apakah Pak Prabowo tuntas? Tuntas. Ada beberapa yang sudah ditetapkan jadi di penjara sama kejaksaan, nggak ditangkap-tangkap itu? Bagaimana itu? Kan di atas kejaksaan presiden. Ya kadang-kadang sebagai pemimpin ada proses-proses yang nggak bisa langsung plak. Yang itu tadi saya bilang. Kan sama kejaksaan, Ya. sama pengadilan. Mungkin anomali, tapi sebagian besar selesai. Jadi kita pun juga begitu. Ada persoalan yang menjadi anomali ya ada tersisa, nggak bisa semuanya. Tapi Mas Tejo, sebagian yang kasus besar. Del Predo atau kasus yang mana? si Makanya Roy ini Suryo juga. atau yang mana nih? Sekarang. Semua orang udah tahu ada yang sudah inkrah di pengadilan bahwa dia harus dipenjara. Tetapi nggak ditangkap-tangkap, kejaksaan cuman mana? Jadi pengennya Ya, Mbak ya. Tejo harusnya ada langkah Dia cepat. Ini kan Pemimpin down. pelaksana api, Pilpester. tuntas kerjanya. ya itu Kan katanya diburu sekarang sama kejaksaan, belum dapat. Ya nggak mungkin lah. ya udah Kejaksaan itu yang pertanyaan itu jangan langsung dikaitkan, itu masalah biasa ganda yang jawab, tapi jangan tadi presiden ingin ini ideologi besar sedang dibalikan lagi ke rel yang semula, undang-undang konstitusi pasal 33 ekonomi Pancasila ini harus besarnya yang diarahkan oleh presiden saya tantang, itu. Mas, saya tantang, Mas. Jangan maksudnya yang tadi itu langsung Saya dikejar aja tantang. lah yang kayak Kalau gitu-gitu. memang ideologinya berubah, koperasi tidak hanya di desa. Karena koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Setuju. Saya ingin di Jalan Sudirman
Saya kota- ingin di Jakarta, di Jalan Sudirman, di Jalan Tamrin. Koperasi ada gabungan Di kota juga ada, Pak. GKBI itu loh. Ada, Tapi Pak. Di maksudku- kelurahan juga ada, Pak. Maksudku Pak Di kelurahan Kodari. ada juga koperasi, Pak. Bukan, maksudku nanti berhasilnya Bang Ferry ini kalau saya lewat sepanjang Jalan Sudirman, gedung-gedung tinggi itu bukan kalau punya lewat- PT tapi koperasi apa? Koperasi. Iya, kan ini masih perusahaan semua. Butuh waktu. Kementerian Koperasi sebenarnya tidak hanya Kata ngurusin Bung Hatta, koperasi sokok desa. guru perekonomian. Ya ini upaya presiden untuk menggeser kembali menuju ke Saya pokok itu, guru Mas, perekonomian itu. Pernah kerja Mas. Nah, itu sakit rasanya sama komisaris. Duduk-duduk dapat duit. Kita dari pagi ke pagi Mas. Ya, makanya gitu loh. Bener. Nah dukungan- ini kan kapital. Kalau dukungan, Mas. koperasi kan enggak. Ya. nah. Ayo dong. Ya udah, pertanyaan ke-7 apa tadi? Sesaat lagi, pertanyaan ketujuh pertanyaan disimpan dulu. Mbak Tejo, pertanyaan ketujuh kita jeda dulu. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Langsung diborong, 8 pertanyaan.